Halo, selamat malam. Saya Dwi Wulandari dari kelas MN 18I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis kuliner CV Cheesecake. CV ini berada di Jalan Ronggowalio Sinarbaya, Busur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang pertama itu adalah aspek hukum. Berikut adalah aspek hukum yang dimiliki oleh CV Cheesecake, seperti surat izin usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP. Kemudian ada susunan dari mulai CEO, manajer produksi, ada manajer marketing, manajer keuangan, manajer SDM. Kemudian ada aspek pemasaran dan pasar yang dimiliki oleh CV Cheesecake. Yang pertama itu pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh CV Cheesecake ini seperti pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian dari segmentasi pasar ada segi geografi, yaitu target konsumen adalah kalangan mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya sekitar kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua itu ada segi demografi, semua kalangan dan semua usia, dari anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga ada segi psikologis. Cheesecake membuat produk makanan yang termasuk mewah tapi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum. Kemudian C, potensi pasar. Upaya peningkatan pangsa pasar, yaitu perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual, melakukan berbagai macam promosi melalui media sosial, dan dapat melalui mulut ke mulut antar warga masyarakat, serta menganalisa perilaku konsumen. Ada poin D di sini, posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produksi dan bahan baku yang digunakan, Cheesecake berada dalam tingkat produk menengah ke bawah. Dikarenakan harga yang ditawarkan relatif murah karena menyesuaikan dengan kantong pelajar maupun mahasiswa dan masyarakat ke bawah. Pada poin A ini ada pesaing yang dimiliki oleh Cheesecake. Di sini saya mengambil 3 contoh usaha, yaitu ada Amanda Brownies, Lavanda Cake, dan Bittersweet by Najwa. Kemudian pada poin F, yaitu strategi bauran pemasaran. Yang pertama, produk Cheesecake menyediakan jenis cheesecake dengan berbagai macam rasa topping seperti rasa coklat, strawberry, green tea, tiramisu, dan taro. Yang kedua itu ada lokasi. Cheesecake ini berada di area kampus UBP Karawang dan Universitas Singaperbangsa Karawang. Dilalui banyak mahasiswa dan masyarakat umum, jadi mudah dijangkau dan berada di tengah kota Karawang. Yang ketiga ini ada harga. Mungkin dapat dilihat pada layar, ada berbagai macam varian topping dan harga yang sudah ditentukan oleh CV Cheesecake ini. Kemudian yang keempat itu promosi. Ada berbagai macam. Yang pertama itu promosi penjualan, yakni memberikan gratis 1 cup cheesecake original untuk pembelian maksimal 5 box cheesecake. Kemudian pemasaran interaktif.
Cheesecake menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Kemudian ada kajian aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada lokasi. Dari tabel yang disajikan berikut sudah dilakukan dengan macam-macam teknik, yaitu untuk menentukan dari pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja mana nilai yang paling efektif dan dapat digunakan. Di sini mengambil contoh di daerah Teluk Jambe, Johar, dan Kelari. Jadi berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Teluk Jambe dengan nilai 109. Kemudian ada proses produksi. Berikut adalah alur proses pembuatan cheesecake. Dari mulai telur diperiksa, ada mentega, cream cheese, maizena, vanili, garam, terigu, gula pasir. Kemudian ada proses mixer, kertas roti, loyang, ada proses pengovenan, dan yang terakhir itu aluminium foil. Ada sedemikian rupa macam proses hingga nantinya akan menghasilkan produk cheesecake yang enak. Yang kemudian ada siklus produksi, di mana yang pertama ada persiapan bahan, proses produksi, hingga terakhir penjualan produk. Dan ini adalah tata letak atau layout dari CV Cheesecake. Di situ digambarkan ada pada bagian depan itu langsung terdapat kasir, etalase, kemudian area pengunjung, dan di bagian belakang itu ada ruang produksi, gudang penyimpanan bahan baku, dan ruang karyawan. Kemudian ada aspek finansial. Dapat dilihat pada tabel itu ada perhitungan mengenai penyusutan, di mana diskon faktor yang digunakan yaitu 20% dan menghasilkan PV kas bersih dengan total 886.990.000. Kemudian di sini ada penilaian kelayakan investasi. Dapat dilihat perhitungannya. Yang pertama itu payback period atau PP apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Dari jumlah investasi yaitu 700 juta. Kemudian ada perhitungan kas bersih tahun pertama 150 juta dan investasi tersebut dikurangi dengan kas bersih tahun pertama, kemudian dikurangi kas bersih tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya hingga menghasilkan jumlah. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat yaitu 160 juta dibagi 230 juta dikali 12 bulan, yakni hasilnya 8,3 bulan atau dibulatkan menjadi 8 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 8 bulan. Yang kedua itu ada average rate of return atau ARR, di mana total IT atau umur dibagi umur ekonomis. Total IT itu adalah 150 juta ditambah 190 juta, 200 juta, 230 juta,
260 juta, yakni dengan total 1 miliar 30 juta. Kemudian rata-rata EAT 1 juta 30 ribu dibagi 5, yakni sama dengan 206 juta. Jadi rata-rata investasi 700 juta dibagi 2 sama dengan 350 juta. Adapun ARR yaitu 206 juta dibagi 350 juta sama dengan 58,8%. Dan dibulatkan menjadi 59%. Yang ketiga ada net present value atau NPV. Tabel ini hampir sama dengan perhitungan sebelumnya, yakni lanjut kemudian perhitungan total PV kas bersih, yakni 886.990.000 dikurangi 700 juta, jadi NPV lebih dari 0, maka usahanya dinyatakan layak atau baik. Kemudian di sini ada internal rate of return atau IRR. Perhitungannya dapat dilihat. Jadi perkiraan PP itu sekitar 2,287. Dalam tabel tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,287 yakni 2,436 adalah sebesar 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Jadi bisa dilihat dalam tabel yang ada total PVI kas bersih sebesar 743.100.000 dikurangi nilai investasi 700 juta, jadi sisanya 43.100.000. Perhitungan NPV dengan DF 30%. Yang ini adalah dengan DF 29%, nilai NPV sudah negatif sama dengan 27.770.000. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan menjadi sebagai berikut, dapat dilihat ya, pada tabel ini ada total PV kas bersih sekian, total PV investasi 700, ada interpolasi PF-IVA, jadi IRR yang ada itu sekitar 30,811 dibulatkan menjadi 30,8%. Profitability Index atau PI itu hasilnya 1,3 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima dengan baik. Di sini ada kesimpulan dari tabel berikut ya, ini bisa dilihat ya. Kita lanjut. Oke, berikut ada daftar pusaka dan sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.